Perkenalkan, nama saya Miranda Teng dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Pendidikan Sosiologi dengan NIM 20606016. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen kurikulum, mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Menerami Mesra SPD MPD. Jadi, dalam merancang sistem pendidikan yang baik dan tepat sasaran, banyak yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kurikulum. Sebagai seorang pendidik, komponen yang berhubungan dengan pembuatan kurikulum seperti tujuan pendidikan, apa materi pembelajarannya, dan bagaimana metode pembelajaran, hingga melakukan evaluasi harus bisa dipahami dan dilakukan, bukan hanya data silabus yang sekedar dipatuhi saja. Berdasarkan pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, secara garis besar menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga bisa mencapai tujuan yang telah dibuat. Manajemen kurikulum sangat penting karena dengan adanya kurikulum dalam bentuk sistem ini akan sangat membantu mencapai tujuan pendidikan yang telah dibuat dengan kerjasama di antara seluruh subsistem yang terlibat di dalamnya. Sebab itulah, untuk bisa melaksanakan kurikulum yang telah dibuat, maka dibutuhkan perorganisasian pada seluruh komponennya. Di samping itu, untuk melakukan perorganisasian, maka kurikulum harus dihubungkan dengan sistem manajemen. Di dalamnya termasuk perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang sesuai sehingga terbentuklah apa yang disebut dengan manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, komprehensif, dan sistematik, dan juga sistemik sebagai salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Di dalamnya pelaksanaan dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah dan kurikulum. Bila dilihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu 1. Untuk meningkatkan tingkat efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa atau lingkungan. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, ataupun rencana pembelajaran yang telah dibuat. Dan yang keempat, untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang telah terencana. Sebagai contoh, di situasi yang kita hadapi sudah hampir 1 tahun lebih yang tak kunjung membaik, terlihat banyak perubahan yang dilakukan di bidang pendidikan sebagai upaya penyesuaian antara kurikulum dan pembelajaran di masa saat ini. Kondisi masa pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan untuk pembelajaran dalam jaringan atau daring bagi peserta didik.
Pemerintah mengupayakan dan menetapkan kurikulum nasional, di mana tingkat keberhasilan implementasinya terletak pada kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua yang ada di rumah. Contoh pola pembelajaran yang digunakan agar guru dan siswa bisa belajar bertatap muka walau hanya melalui aplikasi Zoom yang bisa menampung cukup banyak siswa untuk join. Walaupun pembelajaran ataupun kurikulum yang diterapkan tidak lebih baik dari pembelajaran tatap muka secara langsung di sekolah. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.